Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an as-sabi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih bisa menghirup udara dengan gratis hingga saat ini. Yang kedua, salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat tetesan keringat beliau, tetesan air mata beliau, dan tetesan darah beliau, kita bisa merasakan betapa nikmatnya Islam, betapa terang benderangnya dunia ini karena Islam yang masih tegak hingga saat ini. Oke. Yang ketiga, perkenalkan, nama saya Aliuddin Rahmaditya, dan tujuan utama dibuatnya video ini yaitu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh dosen Pak Nur Wahid, yang mana tugasnya itu untuk menjelaskan tentang sunnah menurut perspektif ulama, lalu tentang hadis, khobar, asar, hadis qudsi, Al-Quran, hadis Rabbani, dan juga tentang sunnah dan bid'ah. Ya, nggak perlu berlama-lama ya. Lalu aja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu sunnah menurut perspektif ulama. Saya mengambil sumber dari resuman kedua yang mana sudah saya rangkum dalam buku ini. Langsung saja saya bacakan. Yang pertama, sunnah menurut perspektif ulama hadis. Jadi bagi mereka, para ulama hadis, mereka itu memandang Nabi itu sebagai imam, sebagai pemberi petunjuk, sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan atau qudwah. Jadi bagi mereka, sunnah itu adalah segala apapun itu yang berhubungan dengan Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik sebelum masa kenabian atau setelah masa kenabian, baik itu mengandung unsur syara atau tidak, itu tetap dikatakan sebagai sunnah. Ini menurut ulama hadis. Lalu masuk ke dalam yang kedua, yaitu sunnah menurut ulama usulul fiqh. Jadi menurut mereka, para ulama usul fiqh, mereka itu memandang Nabi itu sebagai penetap hukum syara, penetap hukum syar'i, penetap syariat, peletak kaidah-kaidah bagi para mujtahid untuk atau dalam menetapkan hukum Islam. Jadi bagi mereka itu sunnah itu adalah yang berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka membatasi yang berhubungan dengan Nabi, yang mana batasan itu hanya apa-apa yang mengandung hukum syara. Jadi dapat dikatakan bahwa sunnah menurut ulama usul fiqh yaitu apa-apa yang datang dari Nabi yang berhubungan dengan hukum syara. Jadi lebih spesifik lagi, oke? Begitu. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir,
yaitu sunnah menurut ulama fikih. Jadi menurut mereka, para ulama fikih, mereka itu memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatannya yang bermuatan hukum syara bagi mereka. Sunnah adalah suatu ketetapan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dikategorikan sebagai fardu atau wajib. Jadi bagi mereka, para ulama fikih, sunnah itu bisa diartikan sebagai hukum syara yang menuntut untuk dikerjakan. Tapi ada tapinya, tidak wajib. Yang dikerjakan itu tidak wajib. Dan bagi yang meninggalkan atau yang tidak melaksanakan, mereka itu tidak mendapatkan siksa, sekaligus tidak mendapatkan pahala tentunya, karena mereka tidak mengerjakan. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang, ada banyak di sini, ada hadis, ada khobar, ada athar, ada hadis qudsi, ada Al-Quran, ada hadis Rabbani, ada hadis Nabawi, maaf salah. Oke, langsung masuk yang pertama, yaitu Al-Hadis. Saya mengambil sumber dari buku Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Langsung saja masuk ke poin pertama. Hadis huwa ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli au fi'lin au taqririn au wasfin. Oke. Jadi saya artikan ya. Hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan sifat-sifatnya. Ya, biar nggak terlalu lama, kita masuk ke khobar aja langsung. Al-khobar huwa bimakna hadis fa yu'rafu bima sabaqa fi ta'rifil hadis wakilal khobru ma utifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila wairihi fayakunu a'amma minal hadithi wa asmal. Jadi saya artikan, khobar itu adalah seperti hadis. Jadi khobar itu mirip seperti hadis, sebagaimana yang kita ketahui hadis itu seperti apa. Dan khobar juga bisa disebut apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bedanya khobar dengan hadis, kalau hadis itu khusus hanya disandarkan kepada Nabi, dan sementara khobar ini nggak harus disandarkan kepada Nabi. Kepada selain Nabi itu boleh. Lanjut, bisa dipahami ya, semoga paham, amin. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang athar. Al-athar huwa ma udifa ila sahabi au tabi'in wa qad yuradu bihi ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyad fayaqulu wa fi athari minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saya artikan, athar adalah apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, dan telah dikembalikan, maksudnya kata-kata dari para sahabat dan tabi'in ini dikembalikan kepada Nabi, maksudnya ya disandarkan kepada Nabi. Apa yang mereka katakan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, meskipun enggak tekstual ya, tapi intinya tetap sama, enggak bertentangan. Selama itu enggak bertentangan. Lalu kita masuk ke selanjutnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah, Al-Quran huwa kitabullah. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam yang turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun di Mekah, baik di Mekah dan di Madinah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Apa itu Al-Quran? Kitab suci, sumber hukum umat Islam yang pertama. Kita masuk ke dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ruwiya
hu Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih ta'ala wa yusamma aidan al hadits rabbani wal hadis ilahi. Jadi hadis qudsi itu adalah apa yang diriwayatkan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Robnya, dari Tuhannya ta'ala, dan di nama atau bisa disebut juga dinamai juga dengan hadis Rabbani atau dengan hadis ilahi. Jadi hadis qudsi, hadis Rabbani, hadis ilahi itu sama. Maksudnya sama, hanya saja namanya yang berbeda, hanya saja penyebutannya yang berbeda, macam-macam. Lalu yang terakhir yaitu hadis nabawi. Hadis nabawi adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi. Ya, semua hadis disampaikan oleh Nabi. Maksudnya perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi yaitu hadis qudsi itu datangnya dari Allah. Ya, memang hadis nabawi juga datangnya dari Allah, tapi kan kalau hadis qudsi itu secara langsung, maksudnya ketika Allah menyampaikan kepada Nabi, baik itu melalui penglihatan atau melalui malaikat yang ataupun melalui mimpi atau melalui malaikat Jibril, itu Nabi langsung, secara langsung, maksudnya teksnya itu sama. Nabi menyampaikan kepada sahabat dengan teks yang sama. Sementara hadis nabawi itu adalah hadis yang bisa dilihat dari ketetapan perkataan beliau, perkataan ataupun perbuatan sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu jelas melalui petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun enggak tekstual gitu loh. Jadi lebih ke akhlak gitu, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Lalu kita masuk ke dalam sunnah. Jadi apa itu sunnah? Sunnah itu adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sifatnya itu bukan wajib. Jadi sunnah itu adalah perilaku Nabi, bisa dikatakan seperti itu. Misalnya Nabi kalau masuk masjid itu pakai kaki kanan. Nah, masuk ke masjid dengan kaki kanan itu disebut sunnah, karena seperti Nabi. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Lalu kita masuk ke dalam bid'ah. Bid'ah itu lawannya sunnah. Jadi apa-apa yang enggak dilakukan oleh Nabi itu bisa disebut bid'ah. Namun jangan diartikan secara kontekstual ya, tapi bid'ah itu lebih ke apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan itu bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi. Jadi misalkan kalau ya kita pakai kaos, sementara Nabi nggak pernah pakai kaos, apakah itu bid'ah? Enggak, karena emang nggak ada hadis atau perkataan dalam Al-Quran atau sumber hukum yang lain yang mengatakan bahwa nggak boleh pakai kaos. Jadi memakai kaos itu nggak bertentangan dengan syariat, jadi boleh selama kaos itu normal-normal aja, yang kaos polos atau kaos yang ada tulisannya aja, nggak ada gambar-gambar yang aneh-aneh gitu. Bisa dipahami ya teman-teman. Ini juga ada hadisnya, yang hadis bid'ah ya. Saya mengambil dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid pertama di halaman 191 bab 18, yaitu tentang larangan berbuat bid'ah dan mengada-ngada dalam urusan agama. Saya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Muttafaqun alaih. Barang siapa mengada-ngadakan dalam agama, maka ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Yang artinya, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak didasari agama kami, maka amal itu ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Perdamaian
apabila mereka mengadakan pertambangan yang tidak adil, maka pertambangan itu ditolak. Dan Imam Muslim dalam kitab Peradilan Bab menolak keputusan hukum yang batil dan perkara bid'ah. Ya, semoga dari apa-apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya teman-teman. Untuk banyak salah kata atau bahkan salah dalam menyampaikan suatu perkara, ya saya mohon maaf, karena dalam tahap ini saya juga masih belajar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nun undur mangkola wala tangdur mangkola, nun wala kola mimma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.